Assalamualaikum, halo sahabat laundry. Salam sukses selalu buat para pengusaha laundry, apapun itu, sukses semua, semoga berkah selalu. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara gantinya seal dari dinamo yang sudah rusak. Sesuai dengan janji di video saya sebelumnya untuk ngasih tutorial cara ganti seal dinamo yang sudah rusak. Ini dia tanda-tandanya dia sudah rusak, dia seperti ini. Nah, ini tanpa harus sering penutupnya ini dilepas, dia sudah bisa kelepas karena ini dia udah benar-benar rusak. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang mungkin dinamonya dia kemungkinan udah oblak ataupun dari kipas blowernya itu dia saling gesekan dengan covernya, langsung cek aja bagian sealnya karena nggak semua oblak itu disebabkan dari bushing ataupun dari as dinamo. Rata-rata kalau oblak itu dia disebabkan dari sealnya. Karena apa? Karena untuk bushingnya sendiri ataupun asnya dia jarang sekali rusak ataupun oblak. Sekali-kali dia rusak, dia udah nggak bisa nyala ataupun dia macet berdengung aja. Dia nggak bisa nyala muter sama sekali seperti itu. Jadi untuk bagaimana caranya, kita langsung saja melangkah ke video intinya. Sebelum kita melangkah ke tutorialnya, jangan lupa kawanku di subscribe, like, share, dan komen. Nah, ini kita langsung saja untuk peralatan yang kita sediakan. Pertama ini obeng main ataupun dia besi yang penting ujungnya ini ada kayak pipih, biasanya buat petel itu juga bisa. Terus buat ini nanti sebenarnya palu, cuma ini palu nggak ada. Ini nanti pakai stang kunci sok aja buat intinya dia ini buat ngelepas ringnya. Jadi ring ini nanti dilepas supaya dia masukin untuk seal yang baru dia lebih gampang. Karena kalau ini nggak dilepas dia juga bisa, cuma rata-rata itu agak susah. Kadang pun ada yang pecah kalau misalkan kita paksa masukin. Jadi lebih amannya ring ini kita lepas, kita cukit pakai obeng main seperti itu. Jadi ini kedua sealnya kita ambil dulu aja ini. Nah, ini kita ambil. Di sini dia udah ini bener-bener rusak. Jadi kalau misalkan rusak, buat teman-teman segera diganti. Karena apa? Kalau misalkan gak diganti, otomatis dari putaran dinamo pun dia kurang balance. Jadi akibatnya nanti lama-kelamaan bushing dari dinamonya dia ikut rusak dan alhasil biayanya tambah mahal. Karena apa? Karena otomatis dia udah kena dinamo. Kalau misalkan bushing, ganti bushing kan otomatis dia tetap bongkar semua, lem-lemnya semua ini. Nah, untuk cara buka lem, cara ganti bushing ke bearing, saya udah ada di video sebelumnya. Nanti tak kasih untuk link tutorialnya di bagian deskripsi. Nanti coba aja tonton cara buka lem dari dinamo ini, cara bukanya gimana. Terus ini kan kalau yang ori dia masih menggunakan bushing. Dan untuk lebih awetnya kita ganti pakai bearing seperti itu. Jadi nanti untuk alamat linknya saya taruh di bagian deskripsi. Ini sebelum kita pasang seal yang baru, kita ini bersihkan dulu untuk sisa-sisa dari seal yang udah rusak tadi. Jadi ini kita ketok supaya nah ini kita lepas dulu seperti ini. Kita lepas, setelah ini kita bersihkan. Kalau bisa usahakan sisa dari seal yang rusak ini bersihkan harus benar-benar bersih supaya dia nggak ganggu dari seal yang baru seperti itu. Biasanya itu bagian ini celah-celahnya, ya bagian celah-celahnya seperti ini, dia masih ada sisa-sisa untuk seal yang rusak. Yang penting dia bagian celah-celahnya ini
Nah ini kita bersihin semua. Celahnya ini dia ada 4 sisi, dan untuk masangnya pun dia nggak asal pasang untuk sealnya. Karena apa? Karena di sini kan dia ada dudukan. Nanti kalau kita asal pasang kadang dia nggak pas posisinya soket ini. Kadang ada yang di bawah, kadang ada yang di samping. Jadi kita untuk apa, masang sealnya pun kita harus sesuai dengan aslinya, nggak asal pasang. Kalau ditanya bisa sih bisa aja, cuma kan untuk apa standarnya kan kita harus sesuai dari pabriknya, dari orinya seperti itu. Ini kita bersihin dulu. Ini sebenarnya kalau misalkan nanti untuk mau pasang sendiri untuk seal barunya, usahakan ini harus benar-benar bersih. Ini cuma buat tutorial aja. Nanti kalau saya bersihin benar-benar bersih, nanti durasi videonya tambah semakin lama. Jadi intinya intinya untuk cara gantinya dia kurang lebihnya seperti ini. Ini dibersihkan untuk sisa-sisa seal yang udah rusak. Dan ini untuk pasangnya jangan sampai kebalik. Ini kan di sini kan dia rata, di sini rata, dan di sini dia nggak rata. Dan bagian yang nggak ratanya ini dia ada di bagian dalam. Ini dia ada di bagian dalam. Jadi bagian luarnya ini dia rata, seperti itu. Ini bagian luarnya dia rata. Dan untuk apa posisi dari pangkuannya sini, pengancingnya kan untuk seal kan di sini dia ada di sini rata, terus di sini dia ada pengancing. Fungsinya ini supaya dinamo dia nggak muter, supaya dia ngancing ke bagian bracketnya sini, bracketnya dinamo, supaya dia bisa ngancing dan dinamo dia semakin rapat seperti itu. Jadi posisi pengancingnya ini dia ada di bagian bawah, ada di bagian bawah. Jadi posisinya dia seperti ini nanti. Cuma ini kebalik. Nah, posisinya dia seperti ini. Ini saya pasang dulu aja. Ini kalau masang dibantu pakai obeng main supaya dia lebih mudah untuk masukinya. Karena kalau misalkan nggak gitu agak susah masukin lah. Dia sampai gini. Lah ini kan lebih gampang. Jadi posisinya yang apa? Dia bagian pengancingnya seal ini dia masuk ke dalam celah-celahnya dinamo sini. Fungsinya sama, supaya dinamo dia lebih kuat nahannya, supaya dia nggak muter. Tapi kalau ini untuk pengancingnya di sini dia nggak pas sama celahnya dinamo sini, dia juga sama aja. Nanti akibatnya dia nggak lama dia akan oblak, dan sealnya pun dia juga cepat rusak. Nah ini kalau ini dia posisinya sudah dirasa udah aman, baru ini diketok lagi untuk ringnya, ring penutup busing dinamo. Terus ini bagian, dan untuk posisinya ini usahakan sama belakang ini juga sama. Nah, usahakan ini bagian belakang dia sama. Jadi posisi pengancingnya ini sama yang di belakang sini, dia ini juga sama. Misalkan pengancingnya dia di bagian sini, ini dia juga harus di bagian sini lah, ya kan? Dia posisinya harus sama, jangan sampai nggak sama. Kalau misalkan nggak sama, nanti untuk pasang di bagian bracketnya dinamo dia repot. Untuk ngancingnya dia juga nggak bisa lurus dan nggak bisa kenceng seperti itu. Nah ini cari posisi yang dia sama. Lah ini posisinya dia udah sama, nih tinggal dilurusin. Nih
Nah, seperti ini. Jadi posisinya dia ini harus rata. Yang bagian rata ini posisi di luar, tapi yang ada celahnya yang nggak rata ini posisi di dalam, seperti itu. Ini kalau misalkan sudah, baru tadi untuk ringnya ini dipasang kembali. Nah, ini ringnya dipasang kembali, diketok. Sudah. Untuk cara masangnya dia seperti itu aja. Ini nanti tinggal masukin ke bracket, pasang ke mesin. Insya Allah dia udah aman, udah nggak oblak lagi. Ini sudah rapet, tinggal testing aja di mesin. Jadi untuk video cara ganti seal dari dinamo kurang lebih seperti ini. Mungkin jika ada teman-teman atau kawanku, sahabat laundry yang mau request tutorial bagaimana caranya servis ataupun masalah yang lain tentang mesin-mesin pengering ataupun yang lain, bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih untuk sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe dan saya akhiri videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.